Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azana Ramadhani, NIM 192111045. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Muhammad Al-Ghazali. Kehadiran Muhammad Al-Ghazali sebagai seorang dai di tengah masyarakat Muslim dunia, khususnya Timur Tengah, tidak bisa dipisahkan dengan fungsi intelektual yang dijalankannya, dan juga dari dialogis dialektis yang terhubung langsung dengan kondisi lingkungan, ekonomi, sosial, dan politik yang melingkupi kehidupannya. Atas dialogis dialektis ini pula, ia mampu menghadirkan diri sebagai penerjemah atas berbagai teks keagamaan yang baginya sering disalahartikan masyarakat. Al-Ghazali merupakan salah seorang tokoh dan pelaku dakwah Islamiyah kontemporer yang telah banyak menyumbangkan pemikiran dan pembelaan terhadap Islam dan kaum muslimin. Melalui tulisan-tulisannya, ia banyak melakukan pemberontakan terhadap penguasa maupun orang-orang yang selalu menzalimi rakyatnya. Muhammad Al-Ghazali lahir pada tahun 1917 Masehi di Al-Bahirah, Mesir. Daerah ini dikenal banyak dilahirkan tokoh-tokoh Islam terkemuka pada zamannya, seperti Mahmud Al-Sami Al-Barudi, seorang mujahid dan penyair, Syekh Salim Al-Bashiri, Syekh Ibrahim Hammurisi, Syekh Muhammad Abduh, Syekh Muhammad Saltut, Syekh Hasan Al-Banna, Muhammad Isa, dan Syekh Abdullah Al-Mushid. Muhammad Al-Ghazali adalah anak pertama dari 6 bersaudara dan putra sulung dari seorang pedagang yang sangat menyukai tasawuf, menghormati tokoh-tokoh sekaligus mengamalkan ajarannya. Di samping itu, ia juga telah menghafal Al-Quran. Ayahnya merupakan seorang pengagum Syekh Al-Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Konon suatu saat ia mendapatkan inspirasi dan isyarat dari hujah Al-Islam tersebut agar mencantumkan namanya sebagai nama anaknya. Menurut Al-Ghazali, hal inilah yang menyebabkannya diberi nama Muhammad Al-Ghazali. Al-Ghazali mengawali pendidikan dasarnya di tempat khusus menghafal Al-Quran di desanya hingga ia mampu menghafal 30 juz pada usia 10 tahun. Pendidikan dasar dan menengah ia tempuh di sekolah agama. Pada tahun 1937, ia melanjutkan pendidikannya pada jurusan dakwah Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar, Mesir, dan lulus pada tahun 1941 Masehi. Setelah itu, Al-Ghazali melanjutkan studinya ke Fakultas Bahasa Arab di universitas yang sama dan selesai pada tahun 1943. Semasa kuliah, ia direkrut oleh Imam Hasan Al-Banna hingga menjadi salah seorang anggota, bahkan salah seorang tokoh Ikhwanul Muslimin. Ia aktif melakukan jihad di medan dakwah Islamiyah melalui berbagai forum seminar, pendidikan, binaan, khutbah, ceramah, dan tulisan. Muhammad Al-Ghazali lebih dikenal sebagai dai terutama di Timur Tengah. Materi ceramah yang selalu segar dan gaya bahasanya sangat semangat dan keterbukaannya merupakan daya tarik dakwah. Selain sebagai dai, ia juga seorang akademisi yang disegani baik di alma maternya maupun di berbagai perguruan tinggi lainnya. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Al-Ghazali banyak berkecimpung
dalam bidang kemasyarakatan, tidak hanya berdakwah tapi juga menekuni bidang pendidikan dan kebudayaan, bahkan pernah dipercaya menjabat sebagai wakil di Kementerian Wakaf dan Dakwah Mesir. Selain itu, selama ia berada di Mesir, banyak kegiatan yang digelutinya seperti dipercayai mengajar di Fakultas Syariah, Usuluddin, Dirasah Al-Arabiyah wa Al-Islamiyah, dan Fakultas Tarbiyah pada Universitas Al-Azhar. Ia ditunjuk sebagai imam dan khatib pada Masjid Al-Utba Al-Qadra, Kairo. Dan pada tahun 1988, ia dianugerahi bintang kehormatan tertinggi oleh pemerintah Mesir karena jasa-jasanya dalam bidang pengabdian kepada Islam. Muhammad Al-Ghazali juga aktif menulis di beberapa majalah yang ada di Mesir, seperti Al-Muslimun, Al-Nasir, Al-Mabahis, Liwa Al-Islam, dan majalah yang dikelolanya sendiri oleh Al-Azhar. Kegigihan Al-Ghazali dalam berdakwah menyebabkannya banyak diterima di berbagai negara Islam. Diterima di berbagai negara Islam di Arab Saudi, ia diundang untuk memberikan ceramah melalui media elektronik, radio, dan televisi. Dan menulis berbagai majalah semisal majalah Al-Dakwah, Al-Tadamun, Al-Islam, Al-Labisah, dan di beberapa surat kabar harian serta mingguan lainnya. Di samping itu, ia juga memberikan kuliah di Universitas Al-Qura di Makkah dan bermukim di samping Masjidil Haram. Dan atas semua aktivitasnya ini, pemerintah kerajaan Arab Saudi memberikan penghargaan tertinggi berupa penghargaan internasional Raja Faisal dalam bidang pengabdian kepada Islam, dan Muhammad Al-Ghazali adalah merupakan orang pertama Mesir yang mendapatkan penghargaan tersebut. Sementara di Qatar, Syekh Muhammad Al-Ghazali tinggal selama 6 bulan dalam setahun. Di sana ia memiliki peran yang cukup penting dalam mendirikan Fakultas Syariah di Universitas Qatar dan diangkat sebagai guru besar pada fakultas tersebut. Selain itu, ia juga menuangkan ide-ide pemikirannya pada majalah Al-Ummah yang ada di Qatar. Syekh Muhammad Al-Ghazali juga pernah berjuang selama 8 tahun di Aljazair. Jasanya banyak dikenal di Aljazair. Dalam bidang pendidikan, Al-Ghazali banyak membantu universitas di Aljazair dalam upaya mengembangkan memperbanyak fakultas di Universitas Kurtaniyah yang dulunya hanya memiliki 1 fakultas dan berkembang menjadi 6 fakultas. Atas jasa-jasanya ini, pemerintah Aljazair menganugerahkan penghargaan Al-Ashir, yaitu bintang kehormatan tertinggi dalam bidang dakwah. Sementara di Kuwait, Syekh Muhammad Al-Ghazali diundang setiap tahunnya pada bulan Ramadan untuk mengisi kegiatan-kegiatan keagamaan yang dihadiri oleh beberapa pejabat tinggi negara. Ia juga menulis untuk majalah Al-Wahyu Al-Islam dan Al-Mujtama. Dalam beberapa kesempatan, ia juga diundang ke berbagai negara Eropa dan Barat, khususnya Amerika, sebagai pembicara utama dalam seminar pemuda dan mahasiswa. Syekh Muhammad Al-Ghazali adalah seorang dai dan penulis disegani di Islam, khususnya Timur Tengah. Tempat-tempat ceramahnya seperti masjid selalu dipadati oleh ulama, cendekiawan, pelajar, dan segenap lapisan masyarakat lainnya. Hal ini karena ia juga sebagai seorang sastrawan yang terkenal yang berpikiran revolusioner. Penjelasannya memukau dan gaya bahasanya memikat perhatian orang yang mendengarnya. Meskipun ia dikenal sebagai orang yang bersifat temperamen, hal ini disebabkan keadaan umat Islam yang telah jauh dari nilai-nilai Qur'ani. Menurut Yusuf Al-Qaradawi,
Beliau mengatakan, mungkin ada berbeda pandangan dengan Al-Ghazali, atau ia berbeda pendapat dengan Anda dalam masalah-masalah kecil atau besar, sedikit atau banyak masalah, tapi apabila Anda mengenalnya dengan baik, Anda pasti mencintai dan menghormatinya, karena Anda tahu keikhlasan dan ketundukannya pada kebenaran, keistiqomahan, orientasi dan girahnya yang murni untuk Islam. Muhammad Al-Ghazali wafat pada hari Sabtu tanggal 9 Syawal 1416 Hijriah bertepatan dengan tanggal 6 Maret 1996 ketika ia berada di Saudi Arabia untuk menghadiri seminar tentang Islam dan Barat. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.